Pemirsa, sejak dahulu koperasi oleh Muhammad Hatta dicita-citakan menjadi soko guru perekonomian Indonesia. Menurut sang proklamator, satu-satunya jalan bagi rakyat untuk melepaskan diri dari kemiskinan ialah dengan memajukan koperasi di segala bidang. Karena itu, kehadiran dari koperasi di tanah air sejatinya bukanlah sekedar tuntutan konstitusi, melainkan sudah menjadi bagian napas dari ekonomi rakyat. Inilah editorial Media Indonesia edisi Rabu 23 Juli 2025 dengan tema Koperasi Desa versus Serakanomics. Bersama saya, Febrian Ahmad. Anda juga bisa berpartisipasi dan juga berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99100. Dan pagi ini telah bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Indra Maulana. Selamat pagi, Mas Indra. Selamat pagi, Febrian. Ya, Mas, ini kan Koperasi Desa versus Serakanomics. Nah, catatan redaksi melihat hal ini apa, Mas? Ya, dengan diluncurkannya Koperasi Desa kemarin ya, ada 80.000 koperasi desa yang diluncurkan oleh Presiden, dan ini memang sudah direncanakan sejak awal, bahkan ini bagian dari kampanye Presiden Prabowo Subianto ya. Ya, ini sebuah gerakan besar menuju kepada kemandirian ekonomi kita yang memang kembali kepada konsep ekonomi kita sejak awal dibentuk, negara ini dibentuk tahun 1945, yaitu ekonomi yang kekeluargaan, berasaskan gotong royong, dan kemandirian dari rakyatnya. Apa itu wujudnya? Koperasi. Ya, itulah yang dicita-citakan oleh salah satu proklamator kita, Bung Hatta, yang menyatakan bahwa soko guru ekonomi kita adalah koperasi. Bagaimana pada perjalanan waktunya hingga sampai saat ini, hampir 80 tahun ya Indonesia merdeka. Koperasi memang pernah jalan, pernah mengalami masa jayanya ya, di era Pak Harto dan lain sebagainya. Tetapi memang pada akhirnya tumbuh kemudian yang seperti disinggung oleh Presiden kita sekarang, Presiden Prabowo Subianto, bahwa sekarang itu bukan lagi mazhab neoliberal, bukan lagi mazhab dan lain-lain, tapi Serakanomics. Apa ini? Ini baru lagi nih, Serakanomics. Yang sebenarnya kita relate dan melihat setiap harian. Coba bayangkan gap antara pemilik modal dengan masyarakat, dengan buruh, dengan pekerja, sangat jauh sekali. Penguasaan sumber daya alam, penguasaan sumber daya manusia, penguasaan sumber-sumber ekonomi kehidupan hanya dimiliki oleh segelintir elit. Tadi Pak Prabowo menyinggung bahwa dikuasai oleh vampir-vampir penghisap darah rakyat. Bagaimana dicontohkan petani kita dan lain sebagainya. Nah, jawabannya adalah koperasi desa kita sambut dengan gembira. Semoga ini menjadi sebuah gerakan besar. Kita mulai lagi, kembali kepada konstitusi kita mulai lagi agar perekonomian ini dikelola oleh masyarakat sendiri, dari rakyat untuk rakyat. Dalam konsep ekonomi, demokrasi ekonomi, maka jawaban koperasi ini semoga benar-benar bisa dijalankan dengan baik. Dan ini jawaban hilangnya, untuk menghapus kita, hilangnya Serakanomics yang dimaksud oleh Presiden sendiri. Kita akan nantikan ya ini ya, sambil kita kawal seperti apa. Dan pemirsa, kita simak dulu ulasannya selengkapnya untuk Anda berikut ini. Koperasi Desa versus Serakanomics. Sejak dahulu, koperasi oleh Muhammad Hatta dicita-citakan sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Menurut sang proklamator, satu-satunya jalan bagi rakyat untuk melepaskan diri dari kemiskinan ialah dengan memajukan koperasi di segala bidang. Karena itu, kehadiran koperasi di tanah air sejatinya bukanlah sekadar tuntutan konstitusi, melainkan sudah menjadi bagian napas ekonomi rakyat. Namun sayangnya, di era yang banyak dikatakan semakin tak berpihak pada perekonomian rakyat saat ini, sistem ekonomi berbasis koperasi justru seperti ikut terkubur. Konsep koperasi yang sangat menguntungkan dan relevan bagi gerakan ekonomi rakyat semakin ditinggalkan. Jejak gagasan Bung Hatta yang begitu visioner tentang ekonomi kerakyatan dan demokrasi ekonomi perlahan dilupakan. Betul bahwa negeri ini pernah punya cerita indah tentang sejarah keberhasilan koperasi sebagai gerakan perjuangan dan emansipasi ekonomi rakyat. Namun kini yang tersisa hanyalah potret buram.
Pada perkembangannya, akibat minimnya dukungan dan keberpihakan negara, gerakan koperasi semakin lama semakin tak kuasa menahan gempuran ekonomi kapitalis yang sangat eksesif. Dengan situasi seperti itu, munculnya gagasan pemerintah untuk mendirikan sebanyak-banyaknya lembaga koperasi yang tersebar di seluruh pelosok negeri patut kita hargai. Selama dilandasi niat yang kukuh untuk mengentaskan masyarakat yang selama ini terpinggirkan dalam sistem ekonomi yang didominasi kekuatan dan modal besar, ikhtiar menghidupkan lagi gerakan ekonomi rakyat melalui pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih semestinya layak kita dukung. Apalagi Presiden Prabowo Subianto dalam sambutan peresmian 80.000 kelembagaan Koperasi Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, Senin 21 Juli lalu juga sempat menyinggung soal keserakahan kapitalis yang kian masif hari-hari ini, yang dalam praktiknya tanpa kita sadari ikut menjadi faktor pembunuh gerakan koperasi di Indonesia. Presiden menyebutnya dengan istilah serakahnomics. Artinya, kita boleh berprasangka baik bahwa pemerintah melalui peluncuran Koperasi Merah Putih saat ini memiliki itikat baik untuk memperjuangkan lagi pembangunan ekonomi bagi masyarakat golongan kecil atau lemah. Prabowo sendiri bilang peresmian koperasi desa menandai gerakan besar membangun kemandirian ekonomi rakyat berasaskan gotong royong dan kekeluargaan sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, harus kita katakan, apa yang disampaikan Presiden itu baru dalam tataran konsep idealnya. Tentu tak elok kalau kita terlena dengan konsep tanpa mengawal implementasi atau operasional koperasi-koperasi itu di lapangan. Terlebih, dengan pembentukan dalam skala massal seperti itu, tentu ada anggaran besar yang juga mesti disiapkan. Selain itu, jumlah 80.000 koperasi jelas bukan jumlah yang sedikit. Pemerintah sebagai pemilik gagasan mesti memastikan bahwa seluruh dan setiap koperasi Merah Putih, termasuk yang terbentuk di desa terpencil, punya kesiapan yang sama. Termasuk diantaranya kesiapan dalam hal kesiapan modal maupun rencana mitigasi risiko-risikonya. Terus terang, masih ada terbesit kekhawatiran publik bahwa munculnya klaim 80.000 koperasi telah dibentuk itu sekadar untuk mengejar target kuantitas, bukan kualitas. Pasalnya, belum ada penjelasan rinci dari kementerian terkait bakal seperti apa operasional dan arah kerja mereka nanti untuk memberdayakan ekonomi rakyat. Pun, belum ada jaminan dengan pola pembentukannya yang terkesan dari atas. Pengurus Koperasi Merah Putih tidak akan lebih mendahulukan kepentingan pemerintah ketimbang anggota sebagai pemilik kedaulatan koperasi. Itu semua harus dibaca sebagai potensi risiko yang jika tidak ditangani dengan baik bisa menggerogoti spirit kerakyatan koperasi. Sekali lagi, keberadaan koperasi desa secara massal sepatutnya kita dukung. Syaratnya, pembentukan koperasi-koperasi itu dimaksudkan sebagai jalan bagi masyarakat kecil melepaskan diri dari kemiskinan, sekaligus mengembalikan koperasi sebagai soko guru ekonomi nasional seperti cita-cita Bung Hatta. Pada saat bersamaan, pemerintah jelas tak boleh mengabaikan potensi-potensi masalah yang bakal mengadang. Kesiapan di semua lini itu amat penting agar Koperasi Merah Putih punya kekuatan yang cukup untuk melawan sistem ekonomi berbasis keserakahan alias serakahnomics. Tetaplah bersama kami karena usai jeda pariwara, kami akan segera kembali untuk Anda. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam editorial Media Indonesia. Kita akan mengangkat telepon pemirsa. Ada Agus Arianto dari Jakarta. Selamat pagi Pak Agus, silakan. Ya, selamat pagi, Metro TV. Ya, saya tanggapi Koperasi Merah Putih ini patut diapresiasi ya, terbentuknya kemandirian ekonomi. Karena serakah nomik ini yang dilontarkan Presiden ini didominasi oleh kapitalisme. Jadi koperasi ini sebagai penyeimbang ekonomi yang adil ya, tentunya harapannya ya. Dan tentunya keberhasilan ini harus kesiapan sumber daya manusianya, sistem pendanaan, akuntabilitas, dan partisipasi anggota secara masif gitu ya. Dan ada kekhawatiran gitu buat saya di sini. Yang serius adalah takutnya cuman program top down tapi tidak ada implementasi yang jelas, maka perlu dikawal koperasi ini, tidak cuma sekedar simbolik atau nama gitu ke depan gitu. Yang sudah kan koperasi begitu, lama-lama hilang gitu ya. Itu jadi saya apresiasi, tapi tolong kita kawal semua untuk keseimbangan ekonomi rakyat ke depan gitu. Baik, terima kasih Pak Agus atas partisipasinya. Nah, Pak Agus ini mengapresiasi Mas Indra, tapi juga khawatir. Takutnya ini malah nanti seperti koperasi-koperasi sudah ada sebelumnya ya. Nah, harapannya kan tinggi bagi masyarakat. Implementasinya baiknya seperti apa ya Mas Indra? Khawatir itu karena harapan tinggi, bagus sekali. Memang itu catatannya. Jadi begini, kekhawatiran itu karena harapan tinggi dan rasa sayang kita kepada sistem yang mau kita ambil ini. Memang demokrasi ekonomi melalui koperasi, inilah kita harus kembali ke sana. Tapi memang betul bahwa jangan sampai, ini kan grand design dari Presiden. Mengembalikan ini kepada Undang-Undang Dasar, terutama pasal 33 yang kurang lebih nyambungnya di ayat 1 ya, Undang-Undang Dasar 45. Tataran konsep besarnya sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo. Dan kemudian dijawab untuk menjawab persoalan ekonomi sekarang yang disebutkan dengan terminologi serakanomics. Tetapi sekali lagi, nggak boleh kita terlena hanya pada tataran konsep grand design saja. Tetapi bagaimana menteri-menteri di bawah presiden, para pembantu presiden ini mampu menerapkannya dalam tataran praksisnya. Tidak boleh kemudian hanya bicara konsep besar saja, tapi menteri-menterinya, para stakeholder yang lain yang ada di bawahnya juga harus mampu mengawal di setiap lininya. Karena ini ada 80.000 koperasi desa loh. Bagaimana mengawalnya? Karena kalau kita lihat kan ada gium lama yang mengatakan the devil lies on details. Persoalannya itu nanti pada detail. Bagaimana kita mengawal implementasinya, operasionalnya, bagaimana persaingan pasarnya, bagaimana integritas dari personil-personil yang mengelola koperasi nanti. Lalu bagaimana meyakinkan juga, tadi disinggung soal top down. Memang kalau konsep koperasi ini kan biasanya datang dari bawah, namanya demokrasi ya, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Pengelolaan kedaulatannya ya di rakyat itu sendiri. Kekhawatiran ini wajar karena konteksnya kan pertamanya top down. Tapi kemarin sudah dijawab oleh pemerintah, hanya idenya dari atas, ada berupa panduannya juga dari atas. Tapi nanti pengelolaannya tetap dari bawah. Nah ini yang kita kawal. Kenapa kekhawatirannya? Kalau top down itu benar-benar jalan, diterapkan banget, maka kepentingan kedaulatan dari rakyat atau masyarakat desa yang menjadi anggotanya nanti ini jangan sampai dinomor duakan, kurang lebih gitu. Lebih mengutamakan karir dari pemerintah, nanti pemerintah desa atau pemerintah kabupaten kota yang kemudian mendirect begitu ya. Nah ini biarkan kedaulatannya ada di koperasi-koperasi ini. Nah pemerintah ikut mengawalnya, bagaimana jalannya selama ini, bagaimana misalnya dalam setahun ke depan dilihat apakah sudah berhasil, apakah ada kekurangannya bagaimana, atau ada catatan yang perlu dikawal, atau ternyata dievaluasi integritas pengelolanya tidak baik, kan bisa dikorupsi juga nih. Jangan sampai begitu. Nah pemerintah ikut mengawalnya, masyarakat juga ikut mengawalnya, sehingga kekhawatiran akan konsep top down tadi
tidak menjadi terlalu dirisaukan. Nah, memang betul konsepnya baik. Yang selalu menjadi persoalan di kita adalah bagaimana tataran pelaksanaan operasional dan implementasinya di lapangan. Begitu. Oke, baik. Karena 80.000 ini jumlah yang tidak sedikit, Mas. Ya. Ini cukup dan bisa dibilang sangat banyak sekali. Sangat besar. Ya. Betul, oke. Kita masih akan bahas, pemirsa. Usai jeda pariwara, tetaplah bersama kami dalam Editorial Media Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Editorial Media Indonesia. Mas Indra, ini kan idenya begitu bagus ya dari gagasan Presiden untuk bisa mengentaskan kemiskinan melalui koperasi, tapi mampu tidak ya sebenarnya? Ini kan tantangan buat kita, Mas ya, tentunya. Jawabannya adalah mampu. Kita harus optimis, mampu. Karena kalau di awal kita nanti ngomong nggak mampu, nggak jalan lagi soal koperasi ini, itu serakah nomics yang menurut Presiden Prabowo tadi sampaikan, vampir-vampirnya makin banyak. Kita nggak menginginkan itu terjadi. Masa iya untuk mengelola satu bidang misalnya dikuasai satu oligarki gitu. Di satu bidang yang lagi ada oligarki yang lain. Terus masyarakat hanya menjadi buruh selama-lamanya gitu. Tidak bisa mencukupi. Nah, koperasi ini jawabannya. Tapi sekali lagi karena kita semua sayang dengan konsep ini, menyukai dan menginginkan ini terwujud dan berhasil, maka kita harus kawal implementasinya. Para menteri yang merupakan pembantu presiden harus benar-benar menjawab tantangan dan potensi-potensi persoalan yang jika itu terjadi dan membuat mitigasinya sehingga konsep besar yang dimaksudkan oleh Presiden Prabowo Subianto ini bisa terwujud dan berhasil. Kita tidak ingin hanya ini berhenti di seremonial, simbolis pelepasan di awal saja, tapi pada akhirnya nanti ketika setelah 5 tahun atau mungkin setelah 10 tahun kita memang melihat sebuah legacy besar yang ditinggalkan oleh Presiden Prabowo misalnya tentang perekonomian Indonesia ini kembali kepada konsep koperasi yang memang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa kita, salah satu proklamator kita Bung Hatta, konsep kita. Jadi bukan kita cocok sama koperasi, tapi memang jiwa ekonomi dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat ini, demokrasi ekonomi ini memang sudah sedari dulunya seperti itu masyarakat Indonesia ini. Jadi kita harapkan para menteri ini sekali lagi bekerja keras sampai ke tingkat bawahnya, ke tingkat desa itu benar-benar dikawal sehingga konsep koperasi desa ini, koperasi desa Merah Putih ini bisa berhasil dan menjadi satu legacy yang baik bagi Presiden. Sehingga bisa mewujudkan Asta-Cita nomor 6, mengentaskan kemiskinan ya Mas Indra ya. Betul sekali. Dan pemirsa, sekali lagi keberadaan koperasi desa ini secara massal sepatutnya kita dukung. Syaratnya pembentukan koperasi-koperasi itu dimaksudkan sebagai jalan bagi masyarakat kecil untuk bisa melepaskan diri dari kemiskinan sekaligus mengembalikan koperasi sebagai soko guru ekonomi nasional seperti cita-cita dari Bung Hatta. Pada saat bersamaan pemerintah jelas tidak boleh mengabaikan potensi-potensi masalah yang bakal mengadang. Demikian Editorial Media Indonesia untuk kali ini. Saya Febri Rahmat, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.